Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan, mahasiswa Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Tama, SLOS MSI PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang analisis komunikasi politik Komisi 3 DPR RI dalam merespon hoaks penolakan RUU perampasan aset dengan perspektif teori agenda setting, framing, dan sosial media dan juga post-truth politik. Latar belakang munculnya hoaks. Beredar informasi di media sosial bahwa Komisi 3 DPR menolak membahas RUU perampasan aset. Baik di media sosial, pemberitaan media mainstream, maupun di berbagai obrolan lapisan masyarakat. Entah itu di Instagram, Twitter atau X, kemudian di TikTok, Facebook, di televisi, dan juga di berbagai macam pemberitaan, baik media online maupun media harian, cetak dan tulis. Terdapat perspektif negatif dari pemberitaan tersebut. Informasi tersebut menjadi viral, kemudian memunculkan perspektif negatif terhadap DPR, khususnya Komisi 3 DPR. Hoaks lebih cepat dari klarifikasi. Hoaks berkembang dengan cepat tanpa diiringi dengan klarifikasi resmi. Rumusan masalah yaitu bagaimana komunikasi politik Komisi 3 DPR dalam merespon hoaks tersebut. Pertama, ada berbagai macam pemberitaan, khususnya di media sosial, banyak visual-visual di Instagram, diantaranya ada di pemberitaan DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Kemudian ada juga gambar yang menggambarkan Presiden Prabowo dengan mendorong sebuah batu dengan tulisan RUU perampasan aset yang ditolak oleh berbagai macam fraksi di DPR. Kemudian ada juga foto tentang Habibur Rahman dengan Puan, bagaimana di situ jelas tulisannya DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diusung oleh Prabowo. Lalu ada juga DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan Pak Presiden Prabowo. Dari sini terlihat bahwa Komisi 3 DPR disudutkan dengan adanya pemberitaan tersebut. Lalu dengan cepat Komisi 3 DPR melakukan komunikasi politik melalui berbagai macam agenda, baik agenda setting, framing, maupun juga nanti ada sosial media dan post-truth. Komisi 3 mengadakan konversi pers setelah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan advokat, pradi, dan berbagai macam unsur masyarakat, mahasiswa, di mana dengan tegas dan gamblang, Komisi 3 membantah telah menolak pembahasan RUU perampasan aset. Justru berbalik, Komisi 3 mendukung dengan memakai bahasa yang diucapkan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, kita gaspol pakai turbo. Dan RUU perampasan aset masih dalam prolegnas tahun ini, tahun 2026. Fakta resmi dari Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa informasi penolakan tersebut adalah hoaks. Kemudian Komisi 3 dalam konferensi persa juga menjelaskan bahwa pembahasan tetap berjalan. Pembahasan RUU perampasan aset terus berjalan dan sampai setelah mereka melakukan konsolidasi dengan berbagai macam elemen masyarakat, khususnya di bidang hukum. Kemudian prolegnas
prioritas 2026. Dalam konferensi pers tersebut, Komisi 3 menjelaskan bahwa RUU perampasan aset masih menjadi bagian dari prolegnas prioritas tahun 2026. Lalu dalam konferensi pers tersebut juga Habibur Rahman selaku ketua menjelaskan komitmen DPR terhadap RUU perampasan aset. Yang pertama, tetap melakukan penyusunan regulasi komprehensif, kemudian kepastian hukum selaras dengan konstitusi serta mendukung pemberantasan tindak pidana. Bahasa yang digunakan gaspol pakai turbo. Yang ini membuat isu hoax tersebut mulai tereduksi, mulai turun dari viral yang dibahas selama ini. Proses legislasi yang dilakukan oleh Komisi 3 diantaranya ialah ada tahapan pembahasan, yaitu harmonisasi regulasi, kemudian pembahasan substansi, sinkronisasi dengan aturan lain, serta penyempurnaan norma hukum. Pelibatan stakeholder, ada akademisi, kemudian advokat, aktivis anti korupsi. Komisi 3 dalam konferensi persnya juga menjelaskan bahwa hal ini untuk menghasilkan RUU yang kuat dan berkualitas. Saya coba menggunakan 3 teori dalam menganalisis bagaimana cepatnya Komisi 3 melawan hoax. Yang pertama ada agenda setting, kemudian ada teori framing, dan yang terakhir ada social media and post-truth politics oleh Jason Hannan. Teori agenda setting oleh McComb dan Shaw. Yang pertama, pengertian ialah media menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Semakin besar pemberitaan, semakin tinggi perhatian publik terhadap isu tersebut. Flashback yang awal tadi, bahwa di sosial media terdapat banyak sekali isu yang berkembang terkait DPR menolak RUU perampasan aset yang diajukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Berkembang dan menjadi viral. Dengan cepatnya, Komisi 3 DPR melakukan gerakan, baik melalui RDPU yang mengundang sejumlah organisasi advokat, kemudian juga membuat konferensi pers dengan mengundang awak media, dan di sana disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bahwa menegaskan secara tegas Komisi 3 lanjut membahas RUU perampasan aset. Dari agenda setting ini, terlihat bahwa perhatian publik muncul seakan-akan seolah-olah Komisi 3 DPR tidak mau melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Khawatiran dan minat yang lebih tinggi karena terdapat berbagai kasus korupsi yang sebelumnya masif diberitakan. Hal ini membuat publik terus melihat dan terus mencari informasi sehingga berita tentang penolakan tersebut menjadi viral. Lalu masuklah prioritas kebijakan. Isu masuk agenda Komisi 3 DPR RI, di mana mereka melakukan konferensi pers dan mereduksi semua pemberitaan, semua narasi-narasi negatif terkait penolakan RUU perampasan aset. Walhasil, Komisi 3 dari pasca konferensi pers berhasil melakukan upaya untuk menghilangkan pemberitaan terkait penolakan tersebut. Konsep agenda setting yang pertama, media agenda, isu yang diprioritaskan oleh media. Saat ini media sudah memprioritaskan pemberitaan terkait bagaimana Komisi 3 DPR melakukan pembahasan RUU pembahasan aset. Kemudian ada public agenda, isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang ketiga adalah policy agenda, isu yang menjadi perhatian membuat kebijakan. Bernard Cohen menyebutkan media tidak menentukan apa yang dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan tentang apa masyarakat berpikir. Ketika konferensi pers terjadi, Komisi 3 memberikan arahan, memberikan keterangan dengan jelas, dengan lugas, dengan gamblang bahwa
RUU perampasan aset akan segera selesai pada tahun ini, yaitu tahun 2026. Sekarang sedang memasuki RDPU oleh berbagai macam elemen masyarakat yang ahli bidang hukum khususnya. Kemudian lanjut ke teori framing. Framing ialah cara media memilih, menonjolkan, dan menyusun fakta sehingga membentuk cara publik memahami suatu isu. Dalam kasus ini, hoax membingkai bahwa DPR menolak RUU perampasan aset, padahal faktanya DPR sedang bekerja membahas secara intensif. Kemudian dalam sebuah artikel oleh Jason Hanan, Trolling Ourselves to Death, pokok pemikiran yaitu politik pasca kebenaran yang dipengaruhi oleh media sosial. Ketika masyarakat melakukan trolling, melihat, mengkonsumsi berita bahwa hoax tersebut dianggap benar karena dianggap bahwa hal tersebut adalah benar, sehingga muncul persepsi publik bahwa DPR benar telah menolak RUU perampasan aset, yang membuat publik menjadi marah dan kesal akibat pemberitaan tersebut. Lalu transformasi kebenaran. Media sosial mengubah cara masyarakat memahami kebenaran. Ketika trolling terus dilakukan yang berakibat pada mengkonsumsi berita hoax sehingga membuat masyarakat terpedaya dengan berita tersebut. Budaya trolling sudah menjadi bagian komunikasi politik, sehingga dampaknya membuat publik menjadi mengerti dan memahami bahwa berita hoax pun akan dianggap menjadi benar. Dua pendekatan politik pasca kebenaran. Yang pertama ada pendekatan jurnalisme atau fake news, fact detektif, dan literasi media. Kemudian ada pendekatan Jason Hanan. Yang pertama ada media sosial, algoritma, viralitas, dan engagement. Kesimpulannya adalah masalah utama bukan hanya isi berita, tetapi karakter media sosial. Ketika berita negatif dengan pemberitaan negatif, itu akan cenderung cepat atau lambat akan segera viral. Karena masyarakat sudah gerah, masyarakat sudah melihat ketidakmampuan dalam melakukan pembahasan RUU perampasan aset, pesimistis, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya agenda setting dan framing tadi, Komisi 3 saya anggap mampu melakukan penghalauan terhadap berita hoax tersebut. Analisis kasus, saya mencoba dari agenda setting. Hoax mencoba menggeser perhatian publik. Yang pertama, DPR menolak RUU. Framing seolah DPR dibingkai sebagai tidak mendukung pemberantasan korupsi. Secara sosial media, algoritma mempercepat penyebaran hoax lebih cepat dibandingkan klarifikasi. Dari kasus ini, Komisi 3 dengan cepat dan tanggap melakukan konferensi pers dibarengi dengan RDPU yang membahas tentang RUU perampasan aset. RDPU ini dihadiri oleh Peradi, yang dimana para advokat memberikan masukan dan juga pembahasan tentang RUU perampasan aset. Analisis komunikasi politik oleh Komisi 3 DPR. Yang pertama, klarifikasi yang cepat, kemudian menyampaikan fakta, kemudian juga Komisi 3 menjelaskan proses legislasi, serta menunjukkan komitmen pembahasan. Terlihat dari bagaimana upaya Komisi 3 dengan membahas bersama organisasi advokat yaitu Peradi, kemudian juga dengan bertujuan mengembalikan kepercayaan publik dan meluruskan disinformasi dari apa yang sebelumnya terjadi, yaitu hoax tentang penolakan RUU perampasan aset. Kesimpulannya, dari temuan tersebut, hoax berusaha membentuk agenda publik yang kemudian Komisi 3 DPR RI melakukan konferensi pers dan meluruskan hoax tersebut. Framing negatif membentuk dan membangun persepsi keliru terhadap DPR, khususnya Komisi 3 DPR. Dan kemudian media sosial mempercepat penyebaran narasi pasca kebenaran. Bagaimana hoax lebih cepat timbul di masyarakat sehingga masyarakat mempercayai adanya
penolakan tersebut. Implikasi dari komunikasi yang cepat, transparan, konsisten, berbasis fakta menjadi kunci dalam menghadapi hoaks di era media sosial. Khususnya dalam kasus ini, Komisi 3 dengan cepat melakukan halauan dan juga melakukan konferensi pers yang berujung pada viralnya komitmen Komisi 3 untuk tetap membahas RUU perampasan aset. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.